Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6, di mana saya terlebih dahulu akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kami masing-masing. Pertama, Heru Effendi, kedua, Ike Pranita, ketiga, Ilham Kapi Aulia, keempat, Immanuel Sinaga, dan terakhir saya Ingrid Agustina Lumban Tobing. Di sini kami akan memaparkan tentang budaya kerja PU mendukung insan PU mengimplementasikan literasi digital Smart ASN. Adapun isu permasalahan yang terjadi di Kementerian PU, pertama adalah rendahnya literasi digital ASN. Data fakta yang terjadi di lapangan adalah masih ada ASN yang belum terbiasa menggunakan aplikasi pelayanan berbasis digital, contohnya e-office, aplikasi perizinan, sistem pengadaan online. Akibatnya, pekerjaan yang seharusnya cepat justru lambat karena butuh adaptasi. Dampaknya, jika tidak diatasi, pelayanan publik tetap lambat, efisiensi kerja tidak tercapai, dan kepercayaan masyarakat menurun. Keterkaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN adalah sebagai berikut. Manajemen ASN menuntut peningkatan kompetensi melalui pelatihan digital. Kedua, Smart ASN harus adaptif, mau belajar teknologi baru, dan mampu menguasai sistem kerja berbasis digital. Isu kedua yang kami angkat adalah resistensi terhadap perubahan. Data faktanya, beberapa pegawai lebih nyaman menyimpan arsip dokumen kedinasan secara manual atau meminta bantuan rekan lain saat menggunakan aplikasi. Dampaknya, jika dibiarkan akan menghambat transformasi digital, memperlambat adaptasi, dan menimbulkan beban kerja tidak merata. Ketiga, keterkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN adalah sebagai berikut. Terhadap manajemen ASN, setiap ASN harus responsif terhadap perubahan, dan terhadap Smart ASN dituntut untuk mempunyai budaya kerja adaptif dan inovatif. Isu yang ketiga yang kami angkat adalah kurangnya kolaborasi digital antar unit. Data faktanya, aplikasi digital sudah tersedia, IHRM, SIMAK BMN, e-budgeting, tetapi pemanfaatannya masih terpisah dan belum saling terintegrasi. Dampaknya, data menjadi tumpang tindih, lambatnya proses koordinasi, potensi kesalahan input atau duplikasi. Keterkaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN adalah sebagai berikut. Manajemen ASN perlu membangun kerjasama dan kolaborasi lintas unit. Dan untuk Smart ASN-nya dituntut untuk berkolaborasi digital sebagai kunci terwujudnya Smart Governance. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bang Heru. Oke, baiklah. Saya ingin mempresentasikan tentang memilih per isu dengan metode APKL, aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Isu yang pertama, rendahnya literasi digital ASN, aktualnya 5, karena terlihat nyata di berbagai unit, problematiknya 5, sangat menghambat digitalisasi, kekhalayakan 5, berdampak luas ke semua ASN, dan layak 5, bisa diatasi dengan pelatihan atau mentoring. Total skor 20. Dan yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Aktualnya 4 terjadi, tapi tidak semua ASN. Problematik 4 cukup menghambat, tapi bisa dipengaruhi literasi. Kekhalayakan 3 tidak semua berdampak. Layak 4 perlu strategi komunikasi dan perubahan budaya dengan total skor 15. Isu yang ketiga, kurangnya kolaborasi digital antar unit. Aktualnya 4, fakta ada aplikasi belum terintegrasi, problematiknya 4, berdampak pada efisiensi kerja, kekhalayakan 4, mempengaruhi banyak unit, dan layak 4, butuh kebijakan pusat agar kompleks, dengan total skor 15. Nah, dari ketiga isu ini, yang total skor paling tinggi yaitu rendahnya literasi digital ASN dengan total skor 20. Alasannya yaitu skor APKL tertinggi 20 dari 20. Nah, isu yang paling krusial karena menjadi akar dari dua isu lain, yaitu ASN yang literasi digitalnya rendah akan cenderung resisten terhadap perubahan, dan yang kedua ASN yang literasi digitalnya rendah akan sulit melakukan kolaborasi digital. Nah, jika tidak ditangani, target Smart ASN dan SPBE di Kementerian PU tidak akan tercapai. Next slide, Kak.
Nah, teknik analisis analisis isu SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threats. Strength atau kekuatan yang pertama sudah ada dukungan regulasi SPBE dan Smart ASN. Yang kedua, infrastruktur TIK di Kementerian PU relatif memadai, dan yang terakhir ASN muda relatif melek digital. Weakness atau kelemahan yang pertama, sebagian ASN senior kurang terbiasa dengan aplikasi digital. Yang kedua, minim pelatihan literasi digital berkelanjutan. Dan yang ketiga, belum ada standar kompetensi digital yang terukur. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Yang pertama, banyak aplikasi digital pemerintah seperti e-office, e-budgeting, dan e-arsip. Yang kedua, dukungan transformasi digital nasional. Dan yang ketiga, potensi kerjasama dengan pihak eksternal seperti BKN, Kominfo, dan universitas. Yang terakhir, threat atau ancaman. Ada tiga, yaitu perubahan teknologi yang cepat, risiko ketidaktercapaian target SPBE, dan yang terakhir, menurunnya kepercayaan publik bila layanan ASN lambat. Akar penyebab atau root cause. Akar penyebab utama dari SWOT adalah yang pertama, kelemahan utama ada pada mindset dan kompetensi ASN yang masih terbatas dalam memanfaatkan teknologi. Yang kedua, walaupun ada peluang besar seperti regulasi, platform digital, dukungan SPBE, namun potensi tersebut tidak maksimal karena ASN belum sepenuhnya siap. Yang terakhir, jika tidak ditangani, ancaman gap teknologi dan rendahnya kualitas pelayanan publik berbasis digital akan semakin besar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Ike. Baik, untuk selanjutnya, dari isu rendahnya literasi digital ASN ini, solusi kreatif untuk meningkatkan literasi digital ASN yaitu yang pertama, program literasi digital ASN PU, yaitu melalui pelatihan rutin berbasis praktik, hand-on training terkait aplikasi digital PU. Kemudian mentoring agar generasi ASN, yaitu ASN muda, membantu ASN senior. Kemudian yang kedua, gamifikasi pembelajaran digital, yaitu membuat digital challenge atau kompetisi kecil, misalnya lomba input data tercepat di e-office, lomba arsip digital rapi, untuk memotivasi ASN. Lalu yang ketiga, sertifikasi kompetensi digital ASN, yaitu menetapkan standar minimal literasi digital ASN. Kemudian ASN diwajibkan lulus uji kompetensi dasar digital untuk mendukung promosi jabatan. Lalu yang keempat, melakukan integrasi kolaborasi digital dengan menghubungkan aplikasi lintas unit dengan single sign-on. Kemudian membentuk digital task force di setiap unit. Lalu yang kelima, monitoring dan evaluasi berbasis dashboard. Membuat dashboard digital literasi ASN untuk mengukur perkembangan keterampilan ASN secara real time. Selanjutnya, kesimpulan kesimpulan dari uh, tema ini, rendahnya literasi digital ASN teridentifikasi sebagai isu inti yang paling mempengaruhi budaya kerja di lingkungan PU, dengan resistensi terhadap perubahan dan kurangnya kolaborasi digital antar unit sebagai faktor pendukung yang saling memperkuat. Kondisi ini menyebabkan pegawai kesulitan mengoperasikan aplikasi yang berbasis digital, sehingga berimplikasi pada menurunnya kinerja di unit kerja, terjadinya duplikasi pekerjaan, dan memperlambat pelayanan publik, semua hal yang menghambat efektivitas implementasi Smart ASN dan Smart Governance. Penanganan yang direkomendasikan berfokus pada langkah terpadu dan terukur seperti penyelenggaraan program pelatihan literasi digital, mentoring antar generasi, penerapan gamifikasi, dan sertifikasi kompetensi digital, serta kewajiban lulus uji kompetensi dasar digital untuk mendukung promosi jabatan. Secara teknis, perlu dilaksanakan integrasi aplikasi lintas unit dan penerapan monitoring dan evaluasi berbasis dashboard digital literasi ASN untuk mengukur perkembangan keterampilan secara real time. Selanjutnya, untuk refleksi diri akan dijelaskan oleh Ilham Kafi. Untuk refleksi diri dari tema penerapan nilai manajemen ASN dan Smart ASN, kita tuh sebagai seorang CPNS
menyadari bahwa penerapan nilai manajemen ASN dan konsep Smart ASN menjadi fondasi penting dalam menjalani tugas sehari-hari. Smart ASN menuntut setiap aparatur untuk adaptif, memiliki kompetensi yang unggul, serta mampu bekerja secara kolaboratif dengan dukungan teknologi. Nah, dalam praktiknya, kami berupaya menerapkan manajemen ASN melalui disiplin kerja, pengelolaan waktu yang efektif, serta tanggung jawab terhadap hasil dan kinerja. Kami belajar bahwa seorang ASN bukan hanya pelaksana administrasi, tapi juga agen perubahan yang mampu memberikan inovasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Kami dapat bekerja lebih cepat, efisien, dan transparan. Dengan demikian, penerapan nilai manajemen ASN dan Smart ASN tidak hanya meningkatkan kinerja pribadi, eh, tetapi juga memberi kontribusi nyata dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayan publik. Untuk refleksi yang selanjutnya dijelaskan oleh Bang Immanuel Sinaga. Untuk refleksi lainnya yaitulah budaya kerja PU dalam mendukung insan PU mengimplementasikan literasi digital Smart ASN. Menurut saya, bergabung di lingkungan kementerian PU membuat saya memahami pentingnya budaya kerja yang telah dibangun, yaitu kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Budaya kerja tersebut menjadi fondasi yang mendukung pengembangan literasi digital sebagai bagian dari implementasi Smart ASN. Maka refleksi dari saya adalah bahwa literasi digital bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga mindset untuk terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Dengan menghidupi budaya kerja PU, saya merasa lebih siap menjadi ASN yang cerdas, digital, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Demikian video dari kami terkait solusi kami untuk meningkatkan literasi digital. Semoga solusi yang telah kami jabarkan dapat mendukung terwujudnya smart governance di Kementerian PU. Terima kasih.